Saya ucapkan shalom kepada Bapak dan saudara-saudari semuanya. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam persekutuan oikumene kita. Kita akan membahas atau belajar dari satu tema yang sudah diberikan, yaitu menjaga hati. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar dari tema kita. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam dua bagian. Yang pertama itu di Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, dan kita langsung membaca ayat yang ke-17. Itu bagian pertama. Nanti bagian yang kedua kita lanjut di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, dan lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita lanjut di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Nah, sesuai tema yang sudah diberikan, yaitu menjaga hati. Nah, menjaga hati. Kira-kira pasti ketika kita mendengar tentang menjaga hati, pasti bisa kita tafsirkan sebagai menjaga kalau misalnya di dalam hubungan gitu kan. Nah, pasti dengan pasangannya, baik itu dengan pasangannya, bahkan dengan bisa juga dikatakan dengan istrinya, bagi yang sudah menikah, bahkan yang sudah mempunyai pasangan seperti itu. Pasti ada dua pemikiran yang timbul di sana. Nah, tetapi di sini yang dimaksudkan dari menjaga hati itu sendiri apa? Nah, jelas sekali di sini kita baca tadi di dalam Keluaran pasal 20 tadi, saya akan bacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini berbicara tentang hati. Hati setiap kita yang sudah mengenal, bahkan sudah diselamatkan oleh Kristus. Nah, jadi di sini dari ayat 3 ini, jangan ada padamu Allah lain. Nah, itu adalah perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, karena kenapa hal ini diberikan ya? Karena supaya bangsa itu tetap setia, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, itu yang mau Tuhan nyatakan, maksudnya di dalam bangsa Israel seperti itu, supaya bangsa ini tetap berada dalam pimpinan Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya tetap berada di jalan Tuhan. Nah, sehingga dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain. Nah, di ayat ini kita melihat ada kata Allah lain di sana. Nah, tentunya itu merujuk kepada Allah yang tidak bisa menyelamatkan, Allah yang tidak hidup seperti Allah kita yang kita sembah sekarang. Nah, artinya Tuhan kembali mengajak bangsa Israel itu bahwa hanya kepada Allah lah kalian atau engkau menyembah, bukan kepada Allah yang tidak hidup. Demikian. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat berbicara tentang hati, kalau di dalam ilmu biologinya itu sangat berperan penting seperti itu, karena itu yang pusat utama lah gitu di dalam setiap kehidupan manusia.
Oleh karena itu, ketika itu sendiri rusak atau misalnya mengalami sesuatu hal yang tidak baik, nah tentunya itu akan mempengaruhi semua organ tubuh lainnya. Nah, sehingga meningkatkan resiko bahkan bisa terkena penyakit atau kanker seperti itu. Nah, lalu bagaimana secara rohaninya, secara kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirbarukan. Nah, pentingkah kita menjaga hati? Pentingkah kita menjaga hati kita ini untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ya, tentunya penting. Nah, seperti di ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah. Artinya apa? Nah, di mana dikatakan di sana Allah mau supaya kita untuk tetap berfokus hanya kepada Dia, berfokus hanya memuliakan Dia saja. Sehingga di sini apapun yang kita lakukan tentunya semuanya harus memuliakan Tuhan seperti itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengharapkan atau memiliki kasihnya sangat besar gitu terhadap umatnya Israel, bahkan kepada kita sekarang ini. Sehingga Dia mengharapkan untuk setiap umatnya itu untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah, artinya apa? Di sana Tuhan telah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup memberikan pengharapan kepada setiap kita yang menjaga setiap hidup kita kepada Dia. Dia yang sanggup memberikan kepada kita itu sukacita yang begitu besar dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia kembali mengingatkan kepada umatnya bahwa hanya dan harus menyembah kepada Tuhan saja. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan sikap hati bangsa Israel dan kita sekarang ini? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau atau bertentangan dengan hal itu? Nah, kemudian kita mau melihat mengapa kita harus menjaga hati? Mengapa kita diingatkan harus menjaga hati? Nah, tentu di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya di Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga tadi, tentunya di sana tidak secara langsung dikatakan menjaga hati, tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyembah Dia, hanya kepada Dia dengan kita lakukan dengan secara terus-menerus. Karena apa? Karena ketika kita menyembah Allah lain, dalam tanda petik menyembah Allah yang tidak hidup, ya, menyembah Allah yang tidak menyelamatkan, memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki telinga namun tidak bisa mendengar, memiliki tangan atau kaki namun tidak bisa digunakan, memiliki telinga namun tidak bisa mendengar. Nah, layakkah kita menyembah Allah yang seperti demikian? Nah, tentunya jawabannya tidak. Nah, jadi Allah kembali mengingatkan kepada kita, mari kita kembali kepada Dia. Mari kita menjaga hati ini hanya untuk memuliakan Allah. Mengapa penting menjaga hati? Ketika kita melihat, ternyata ketika kita tidak menjaga hati,
sikap hidup kita, pikiran kita kepada Allah dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ternyata itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Nah, masalahnya apa saja? Nah, kita bisa melihat di dalam Keluaran tadi. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini berbicara tentang hati. Nah, kenapa ini dikatakan lagi dengan hati? Nah, karena seperti di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 tadi, itu hati itu adalah pusat kehidupan. Ketika hatinya bermasalah, maka seluruh kehidupannya pun akan mengalami masalah. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin atau ketika kita mengingini apa yang orang lain ingini, padahal kita tidak bisa mendapatkannya, tetapi dengan cara apa yang kita lakukan, nah, jadi akan menimbulkan masalah. Nah, masalahnya itu apa saja? Nah, tentunya bisa menimbulkan kebencian, marah, sakit hati. Nah, jadi itu sangat berbahaya ketika kita merasa iri, bahkan kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, bahkan dengan khususnya di dalam teks tadi mengatakan di dalam bangsa Israel. Nah, ketika apa yang tidak mereka miliki, ketika mereka merasa iri, bahkan mereka merasa puas, maka timbullah rasa kebencian. Kebencian yang mematikan. Artinya apa? Kebencian yang memisahkan mereka dari hubungan atau dari relasi yang baik tadi, sehingga menjadi permasalahan. Nah, kita mau melihat di dalam Alkitab. Saya di sini memberikan empat tokoh atau 4 contoh di dalam Alkitab yang memiliki sikap iri atau sikap yang tidak puas akan apa yang dimilikinya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah Kain. Nah, pastinya kita sudah mengetahui lah tentang Kain. Nah, kenapa dia? Nah, ada apa dengan Kain? Kok bisa dia yang termasuk contoh yang menimbulkan kebencian sehingga timbulnya ada iri hati, dan iri hati menimbulkan kebencian dan pada akhirnya melakukan hal yang tidak seharusnya dia inginkan, yaitu dia membunuh adiknya yang bernama Habel. Nah, karena itu apa yang terjadi di sana? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan dibandingkan persembahan dari Kain. Nah, di mana timbulnya di sana rasa iri hati, rasa ingin marah. Nah, tetapi dan pada akhirnya, pada kenyataannya apa yang terjadi? Untuk sebagai dasar ayat firman Tuhannya, saya akan bacakan di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, itu menunjukkan bahwa dia marah dan dia iri kepada Habel adiknya. Nah, pantaskah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya melakukan hal demikian? Tentunya itu sangat bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa belajar bahwa ternyata iri hati, bahkan merasa tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita, itu sangat mematikan, bahkan membunuh, bahkan merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian tokoh berikutnya adalah Saul. Nah, kenapa dengan Saul? Ada apa dengan dia? Nah, ini juga mengalami masalah. Dia juga iri terhadap raja
atau terhadap Daud. Nah, kenapa dia iri dengan Daud? Ya, karena ketika Daud melakukan peperangan dengan melawan Goliat, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, ketika dia sudah membunuh, artinya sudah membunuh lah gitu ya, sudah mengalahkan Goliat. Nah, dia merasa iri karena apa? Karena posisi dia sebagai raja di Israel akan tergantikan, sehingga rakyat-rakyat yang ada di Israel itu sudah mulai membicarakan tentang kehebatan dari Daud itu sendiri. Dia adalah pada saat itu ketika dia mengalahkan Goliat, dia masih muda gitu. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia masih sangat muda gitu. Sehingga hal demikian membuat orang-orang yang ada di Israel itu meninggikan dia, bahkan menyanjung dia, bahkan akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Sehingga Saul sendiri sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi diperlukan, bahkan tidak lagi dianggap oleh bangsa Israel. Nah, oleh karena itu di sini timbul rasa iri hati lagi, rasa tidak puas. Karena apa? Ketika dia menjadi raja, nah, ketika Saul menjadi raja, di sana dia sangat diagung-agungkan oleh bangsa Israel di sana. Karena apa? Karena dia yang dipilih oleh raja Israel untuk menjadi raja bagi mereka. Nah, tetapi ketika adanya Daud, nah, sehingga posisi dia tergantikan. Nah, oleh karena itu ada rencana. Ini sangat jahat ya, rencana yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Saul ini kepada Daud, di mana di sana dia merencanakan untuk membunuh. Nah, itu sangat mengerikan. Itu sangat perbuatan yang sangat merugikan seperti itu, merugikan. Tetapi hal demikian Tuhan yang terus-menerus menolong serta memampukan Daud untuk tetap mampu dan melewati setiap proses kehidupannya. Kemudian kita juga mau melihat dari tokoh yang selanjutnya, yaitu Haman. Nah, kita bisa melihat di dalam firman Tuhannya di kitab Ester pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Nah, di sana terjadinya juga perkara di mana ketika dia menjadi isinya itu ya pegawai lah di istana. Nah, tetapi semua orang yang ketika bertemu dengan Haman atau secara langsung bertemu dengan dia harus hormat, sujud, menyembah kepada Haman. Tetapi ada satu tokoh yang bernama Mordekai. Nah, ketika dia melewati Haman, namun dia tidak melakukan tidak sujud, bahkan tidak menghormati dia. Nah, dia langsung marah, dia langsung sakit hati, sehingga hal demikian juga membuat dia ingin merencanakan hal yang sangat tidak baik seperti itu. Sehingga ini juga bisa dikatakan bahwa ketidakpuasannya ketika ada orang yang tidak menghormati dia, bahkan tidak memberikan penghormatan kepada dia. Nah, pada akhirnya dia ingin melakukan hal yang tidak wajar seperti itu, sehingga dia mau menghancurkan mengadu domba seperti itu. Nah, sehingga dia dituduh untuk bersalah, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah, itulah kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Nah, dia memiliki rasa ketidakpuasannya seperti itu, bahkan merasa iri, kemudian merasa iri dan ketidakpuasannya menimbulkan dia marah, sehingga dia
harus mendapatkan apa yang seharusnya dia inginkan. Nah, tetapi pada kenyataannya hal demikian tidak membuat dia puas, tidak membuat dia senang seperti itu, karena masih ada yang belum menghormati dia. Nah, oleh karena itu, layakkah sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah lahir baru, melakukan hal demikian, hal yang sama seperti ketiga tokoh yang sudah dilakukan tadi? Seharusnya tidak demikian. Nah, kemudian dari tokoh yang keempat, yaitu Herodes. Nah, kenapa dengan Herodes? Nah, hal ini terjadi ketika ini berbicara juga tentang iri hati, bahkan ketidakpuasannya terhadap kekuasaan, bahkan terhadap kenyamanan yang dia miliki. Nah, ketika dia mendengar lahirnya Sang Juru Selamat atau Raja Yahudi di Bethlehem, nah sehingga dia merasa tersaingi. Nah, sehingga dengan kehadiran raja itu dia takut, bahkan posisinya akan tergantikan seperti itu, sehingga dia menyuruh orang-orang atau menyuruh setiap prajurit-prajuritnya untuk mencari atau untuk membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem. Bayangkan saja, ketika anak-anak yang baru lahir dibunuh, nah gimana perasaan orang tuanya? Gimana perasaannya sebagai manusiawi? Tidakkah dia memiliki perasaan? Tidakkah dia memiliki yang namanya hati nurani? Nah, tentunya hal demikian sangat tidak pantas dilakukan, tetapi hal itu dilakukan sehingga banyak korban-korban yang terjadi di sana dan sangat mengerikan. Nah, jadi dari keempat tokoh ini kita belajar bahwa ternyata ketika kita tidak hidup dengan berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak menyembah Allah yang benar, ketika kita tidak menyembah Allah yang hidup, maka hidup kita akan dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh hal-hal yang tidak membuat kita tetap setia taat kepada Tuhan, sehingga yang dimana kita harus menjaga hati kita, dimana kita harusnya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, lalu kita jauh dari hal itu. Tentunya hal ini pasti akan terjadi ketika kita jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang mau kita lakukan dengan menjaga hati kita, dengan dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau bahwa ketika kita hidup, lakukanlah hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyembah Dia, hanya untuk mengagungkan Dia sebagai Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap melangkah terus maju di dalam Tuhan. Nah, kemudian dari sini kita mau melihat bahwa sudah jelas bahwa dalam perintah Allah yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel tadi, nah itu tujuannya sangat baik. Itu sangat memberikan kita pemahaman, bahkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk kita hidup di dalamnya, untuk tetap melakukan, untuk tetap mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena berbicara tentang perintah Allah ini, itu artinya bahwa kita harus melakukannya. Apa yang Tuhan katakan ketika dikatakan jangan kita lakukan. Seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Artinya kita jangan melakukan atau jangan menyembah Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Kemudian di Keluaran pasal yang
20 ayat yang ke-17 pun mengatakan bahwa kita jangan mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Itu merupakan suatu perintah, suatu peringatan keras kepada orang Israel atau bangsa Israel, bahkan kepada kita, supaya kita jangan melakukannya. Bahkan jangan iri, jangan tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tetapi bagaimana dengan sikap hati kita? Kita bersyukur, kita tidak menginginkan apa yang orang lain miliki, kita harus memilikinya, karena itu sangat membuat diri kita sendiri bermasalah seperti itu. Kemudian kita tidak mengetahui setiap masing-masing setiap hati kita dengan orang lain. Kita tidak tahu apa yang sudah dipikirkan, bahkan apa yang ingin mereka lakukan. Kita tidak tahu hal demikian. Tetapi hanya Tuhan yang mengetahui dari setiap motivasi hidup kita, dari setiap kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini. Ya mungkin di antara kita, rekan-rekan kerja kita, kita tidak mengetahui apa yang kita pikirkan terhadap orang lain itu. Mereka tidak mengetahui, bahkan diri kita tidak mengetahui. Tetapi yang tahu adalah diri kita dan Tuhan. Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Tuhan yang melihat apa sih yang menjadi motivasi kita, apa sih yang menjadi hal yang mau kita lakukan seperti itu. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah, atau malah untuk memuliakan diri kita sendiri. Jadi ingat bahwa kita belajar hari ini bahwa menjaga hati kita itu tentunya hanya untuk memuliakan Tuhan. Tentunya hanya untuk menyembah Dia, menyembah Allah yang hidup, dan memfokuskan setiap hidup kita kepada Tuhan saja. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tetap berada pada jalannya Tuhan? Bagaimana kita menjaganya? Yaitu tetaplah kita berbakti kepadanya. Artinya bahwa kita hanya menyembah kepada Dia. Kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kemudian kita mengasihi Dia, mengasihi dengan sikap hidup kita. Kita tidak perlu dipuji-puji orang ketika kita ingin dikatakan kita mengasihi Allah, kita taat teladan kepada Allah. Tetapi berbicara lagi dengan hati kita, berbicara lagi dengan sikap hidup kita. Itulah yang menentukan bagaimana relasi kita bersama Tuhan. Kemudian menjaga hati kita untuk tetap berada dalam jalannya Tuhan, yaitu mari kita tetap memuliakan Dia, tetap menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang layak untuk kita muliakan. Kemudian apa yang mau kita lakukan untuk hati kita sekarang ini? Jadi masing-masing untuk Bapak dan teman-teman semuanya, apa yang kita mau, apa yang akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, memang tidak sangat mudah untuk kita melakukannya, tetapi kita bisa meminta pertolongan, bahkan kekuatan daripada Tuhan untuk menolong kita, untuk kita bisa melakukannya, bahkan memampukan kita untuk tetap setia kepadanya, yaitu kita melakukan perintahnya dengan setia, dengan sikap hidup kita, menjaga hati kita melebihi segala sesuatu yang menghasilkan hidup yang baik, mantap, dan bagus. Oleh karena itu kasih karunia Tuhan akan terus-menerus ada dalam kehidupan kita ketika kita terus-menerus juga memberikan waktu kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kita perlu menjaga hati kita dengan cara-cara, mungkin ini sudah kita lakukannya, tetapi mari kita bersama-sama kembali untuk tetap terus melakukannya, yaitu menjaga hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan Tuhan dengan cara
yaitu kita memberi waktu kita kepada Tuhan dengan saat teduh kita secara pribadi bersama Tuhan, bahkan kita memohon ketika kita melakukan pelanggaran seperti kesalahan atau dosa yang mungkin itu membuat kita akan jatuh. Mari kita bersama-sama untuk memohon ampun kepada Allah, supaya Allah mengampuni kita, sehingga Dia tetap berkenan kepada kita, dan apapun yang kita lakukan, biarlah hidup kita tetap semakin memuliakan Tuhan. Yang Allah maui dalam kehidupan kita adalah mari kita mengikuti kehendak-Nya. Karena itu tetaplah memohon pimpinan Tuhan untuk terus menjaga hati kita, menguduskan hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa tetaplah berada kepada Dia, bahwa kita harus mengingat bahwa kehidupan kita hanya untuk memuliakan Tuhan, dan hati adalah pusat kehidupan. Jadi ketika hati bermasalah, maka bermasalahlah semua kehidupan kita. Oleh karena itu, lakukanlah tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan terus menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa.